Seorang sopir diamuk massa usai merekam seorang wisatawan yang tengah mandi di kamar mandi di kawasan Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta. Pelaku merekam aksinya melalui ponsel dengan memanfaatkan lubang di bawah saluran pembuangan air. Seorang sopir diamuk massa usai kedapatan merekam wisatawan yang tengah mandi di kamar mandi di kawasan Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta. Peristiwa terjadi pada Sabtu 19 April 2025 saat wisatawan tengah ramai. Korban berteriak memergoki aksi pelaku, sopir berusia 58 tahun tersebut. Pelaku awalnya mengelak, namun usai dicek di ponselnya ditemukan sebuah video korban berdurasi 30 detik. Petugas yang tengah melakukan patroli langsung mengamankan pelaku ke Polres Gunung Kidul. Pelaku mengaku memanfaatkan lubang pembuangan air yang berada di bawah untuk memasukkan handphone yang digunakan untuk merekam wisatawan yang mandi di bilik sebelah. Sementara menurut pengelola wisata pihak Pantai Drini, sudah memberikan fasilitas kamar mandi dengan tembok tinggi. Si bapaknya sopir itu memang niat untuk memvideo orang mandi yang telanjang di kamar mandi itu. Seperti itu kronologinya. Ya Pak, terkait dengan mungkin fasilitas dari pengelola, mungkin ini kan banyak ramai juga. Mungkin penjelasannya seperti apa sih Pak? Untuk fasilitas toilet ataupun kamar mandi yang ada di kawasan pantai itu sebetulnya semua sudah sesuai dengan speknya Mas. Ya, kamar mandinya tinggi, tertutup rapat semua. Sebenarnya dari pihak korban sudah ditemukan termasuk dengan keluarga bahwa sepakat untuk tidak melaporkan atau menindaklanjuti lebih lanjut. Terus berarti sejauh ini selesai kekeluargaan atau seperti apa Bu dari kasus ini? Masyarakat diimbau untuk lebih waspada serta segera melaporkan setiap tindakan mencurigakan di area publik. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya iNews melaporkan. Polisi menangkap 5 anggota ormas pelaku pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Polisi menegaskan negara tidak boleh kalah oleh aksi premanisme berkedok ormas. Polisi menangkap 5 pelaku pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat. 4 diantaranya merupakan pengurus Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu. Mereka diringkus di lokasi terpisah. Para pelaku ada yang berperan membakar mobil, menganiaya anggota polisi, menutup portal jalan dan melakukan provokasi. Sementara itu 4 orang pelaku lainnya masih buron. Pada saat itu yang bersangkutan memberikan ancaman akan melakukan tembakan, maka yang bersangkutan melakukan tembakan sebanyak 3 kali yang mengenai kaca bego, mengakibatkan kaca pecah dan mengenai kaki dari operator bego. Selama proses pelaporan di kami ada beberapa laporan polisi juga yang masih kami tangani yang terindikasikan dilakukan oleh saudara TS. Pada saat proses penyidikan yang ada di kami, yang bersangkutan tidak kooperatif selama proses penyidikannya sehingga penyidik melakukan tindakan menjemput pada yang bersangkutan sehingga pada saat dilakukan penjemputan terjadi upaya dari yang bersangkutan dan para berikutnya seperti tadi disampaikan dan dijelaskan oleh Bapak Direktur Umum terjadi penghalangan penyidikan dan juga pengerusakan terhadap mobil operasional penyidik kami. Dalam kesempatan ini, polisi menegaskan negara tidak boleh kalah oleh aksi premanisme berkedok ormas. Kami dari jajaran Polda Metro Jaya berkomitmen bahwa negara tidak boleh kalah dengan aksi premanisme, termasuk premanisme yang memakai kedok ormas.
Kasus ini bermula saat sebuah perusahaan akan melakukan pemagaran di Kampung Baru, Cimanggis, Depok. Pelaku TS dan anggotanya lalu menghalangi upaya pemagaran dengan mengancam dan mengintimidasi para pekerja. Polisi kemudian menangkap pelaku atas tuduhan penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Namun pelaku dan rekan-rekannya melawan. Bahkan salah satu anggota polisi terluka akibat dikeroyok. Hingga kemudian massa membakar 3 mobil polisi. Dari Jakarta dan Depok, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Seorang oknum dokter PPDS yang merekam seorang mahasiswi kedokteran di sebuah kamar kos di kawasan Jakarta Pusat dijerat Undang-Undang Pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tersangka mengaku merekam menggunakan ponselnya untuk konsumsi pribadi. Muhammad Azwindar Eka Satria, oknum dokter PPDS yang terpergok merekam seorang mahasiswi yang sedang mandi di sebuah kamar kos di kawasan Jakarta Pusat dijerat Undang-Undang Pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Ekspresi wajahnya tampak lesu menahan malu saat dibawa petugas unit kriminal khusus Polres Metro Jakarta Pusat Senin pagi. Polisi telah memeriksa pelaku dan 4 orang saksi, termasuk korban. Pelaku mengaku sengaja mengintip melalui ventilasi udara kamar mandi korban dan kemudian merekamnya hanya untuk konsumsi pribadi. Hasil dari pemeriksaan terhadap pelaku, mengaku iseng karena mendengar seseorang yang sedang mandi, sehingga pelaku berniat untuk melakukan merekam terhadap korban yang sedang mandi. Terkait dengan video yang telah dibuat, itu hanya untuk keterangan dari pelaku hanya untuk konsumsi sendiri, tidak untuk dijual ataupun disebarkan ke orang lain. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi melakukan penyelidikan usai korban dugaan pelecehan seksual oleh dokter rumah sakit swasta di Kota Malang melapor. Alat bukti tengah dikumpulkan, salah satunya yakni rekaman CCTV rumah sakit. Personil Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota mendatangi Rumah Sakit Persada Kota Malang. Selain memeriksa kamar inap korban, polisi juga mengumpulkan alat bukti CCTV. Kini polisi masih mendalami dan segera memanggil Dr. AY jika sudah selesai memeriksa keterangan saksi-saksi. Karena dugaan pelecehan seksual terjadi pada tahun 2022, maka analisa rekaman CCTV tengah dilakukan. Ini masih dalam proses analisa, ya Pak. Jadi asal analisa karena kejadiannya pada tahun 2022. Nah, namun kita berusaha mungkin mengumpulkan barang bukti yang ada di TKP. Berarti CCTV tahun 2022 masih ada Pak file-filenya Pak? Nah ini masih dipelajari Mbak ya, masih dipelajari dulu, kita nggak mau gegabah semuanya, karena ini CCTV itu juga kita akan minta keterangan dari ahlinya. Sebelumnya, kasus dugaan pelecehan seksual mencuat di media sosial. Korban menceritakan mengalami pelecehan seksual oleh dokter IGD di rumah sakit swasta di Kota Malang. Korbannya juga warga Sukabumi sudah melapor ke polisi pada Jumat pekan lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang lansia di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara mencabuli 4 santri laki-laki salah satu lembaga pendidikan di dekat kediamannya. Pelaku mengaku mengalami kelainan seksual usai ditinggal meninggal istrinya.
Lansia berinisial AH 57 tahun warga Kabupaten Tapanuli Selatan diringkus polisi usai terungkap telah mencabuli 4 orang santri di salah satu lembaga pendidikan yang tak jauh dari kediamannya. Dalam menjalankan aksinya, pria paruh baya itu kerap memberikan uang Rp100.000 kepada korbannya yang tengah membutuhkan biaya untuk belajar. Tersangka memujuk para korbannya untuk berbuat asusila di kediamannya. Aksi ini berlangsung sejak bulan Februari 2025 lalu. Bahkan perbuatan cabul ini sudah dijalankan tersangka berulang kali kepada masing-masing korbannya. Diketahui tersangka merupakan residivis kasus pencabulan dan telah meringkuk di balik jeruji besi selama 7 tahun. Namun dirinya tidak dapat menolak birahi menyimpangnya hingga akhirnya kembali terjerumus ke dalam kasus yang sama. Tersangka mengaku mengalami kelainan seks menyimpang sejak ditinggal istrinya meninggal. Nah, yang bersangkutan ini sudah melakukan beberapa kali perbuatan ini, ya, berdasarkan hasil pemeriksaan awal kita terhadap beberapa korban. Ya. Beberapa korban ini adalah anak-anak. Korban anak-anak ini diantaranya adalah RAS 13 tahun, RA 13 tahun, RS 13 tahun, AAS 14 tahun, di mana ini adalah masih kategori pelajar. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang menangkap 2 orang pencuri spesialis kabel traffic light. Kepada polisi, pelaku mengaku telah beraksi di 3 lokasi di wilayah Kota Padang. Masyarakat Kota Padang dibuat resah dengan matinya lampu lalu lintas. Ternyata bukan kerusakan biasa, melainkan terjadinya aksi pencurian komponen penting di dalam box. Akibat kejadian ini, Dinas Perhubungan Kota Padang mengalami kerugian hingga Rp18 juta. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat melakukan penyelidikan. Tim Klewang berhasil menangkap 2 pelaku pencurian kabel traffic light di daerah Khatib Sulaiman dan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Pelaku ditangkap saat hendak menjual barang hasil curian kepada salah seorang anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli. Dari pelaku, petugas menyita 1 karung kabel dan power supply sejumlah traffic light yang ada di kawasan Masjid Raya Sumatera Barat. Kedua orang residivis kasus pencurian ini mengaku telah beraksi di 3 wilayah berbeda di Kota Padang. Ini pelaku memang sudah sering melakukan hal ini atau bagaimana nih? Jadi menurut keterangan dari para pelaku sudah beraksi di 3 TKP untuk pencurian alat-alat traffic light. Itu yang diambil utamanya itu rangkaian kabel-kabel karena kabel tersebut masih berupa tembaga inti. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara.